Jadi Pak Suyadi tidak saja mendidik anak-anak dengan unyilnya, dengan kepakradenannya, tapi mendidik bangsa, mendidik Indonesia. Belum ada orang yang mendekati dengan cara beliau. Unyil lagi di tempat pembuatan produk apa ya? Sekilas mirip balon ya ditiup-tiup. Tapi ternyata yang ditiup ini adalah kaca loh. Wah, wah, wah. Pabrik kaca tiup ini berada di daerah Ubud, Bali. Tapi galerinya tersebar di beberapa kota di Bali. Kaca tiup yang memiliki ratusan bentuk berasal dari satu bahan baku, yaitu kaca. Kaca diperoleh dari botol-botol bekas ataupun limbah kaca lembaran. Sebelum proses pemasakan, cuci dulu kaca sampai bersih. Ayo, siram terus. Waktunya memasak kaca. Oh iya, kebetulan dalam kompor pemasakan masih ada kaca yang dilebur. Jadi harus menunggu sampai kaca di dalam habis dulu. Kompor untuk memasak kaca namanya bluing. Suhu di dalamnya bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Waduh, panas banget tuh. Waduh. Aduh, barang-barang di tempat ini keren semua. Hebat sekali. Loh, itu kok seperti engkong? Aduh, mau ngapain dia? Jangan-jangan dia mau tiru buatan pabrik ini. Oh, engkong, ngapain di sini ya? Jangan pegang barang itu. Itu mahal. Nggak akan sanggup menggantikannya ya. Hanya, kenapa Paladeng sewok? Sewok sendiri. Hanya, suka-suka oe dong. Mau ngapain di sini? Terserah oe. Hanya. Aduh, selalu deh di mana-mana Pak Raden dan Engkong ribut terus sih. Apaan sih yang diributin? Udah dong. Ini loh Nak Wil, engkong ini yang duluan. Cari masalah saja. Wah. Hanya, kenapa oe yang disalahin? Jelas-jelas Papa Ladeng yang malah duluan. Kalau berani, ayo adu buat mosek. Siapa yang paling jago itu ya menang. Hanya. Boleh. Ayo, siapa takut? Engkong. Membuat kaca tiup butuh alat bernama stik atau pipa tiup. Tongkat besi ini berfungsi untuk meniup cairan kaca yang akan dibuat aneka bentuk. Pertama, ambil kaca yang dimasak menggunakan stik besi. Bentuk bulatan menggunakan tangan. Lapisi dengan koran basah biar tangannya nggak terbakar ya. Ayo, mulai tiup kacanya. Perhatikan deh, ukurannya semakin membesar ya. Kebetulan kaca ini akan dibentuk menyesuaikan lekukan kayu. Jadi, tiup lagi setelah kaca diletakkan di atas kayu. Wah, karena terlalu panas, koran dan kayunya sampai muncul api. Kipas terus, Bli. Wih, kacanya sudah mulai membentuk tuh. Setelah kaca berbentuk sesuai yang diinginkan, buruan bawa ke oven, Bli. Baru dilepaskan dari stiknya. Tok, lepas deh. Yuk, kita buat yang lain. Ambil kaca panas sekali lagi. Selagi masih lunak, gulirkan pada butiran pewarna yang juga terbuat dari kaca. Ini dia yang menghasilkan efek warna-warni pada kaca tiup.
Jangan lupa untuk selalu memanggang kacanya agar semakin matang dan tetap bisa dibentuk. Kaca tiup juga akan mudah mengeras, pecah dan retak jika didiamkan beberapa detik saja di luar bluing. Kaca yang sudah membesar ini kemudian dibentuk bulat dengan cara diputar-putar pada cetakan. Agar muncul desain menarik dari kaca tiup, tambahkan variasi yang juga diperoleh dari kaca panas. Cukup putar bulatan kaca sambil terus ditambahkan garis variasi di sekelilingnya. Dan tiup-tiup lagi. Loh, kok diayup, Bli? Bahaya tuh, kan panas banget. Di saat kaca masih dalam keadaan lunak, kaca bisa dibentuk sesuai selera. Nantinya, bentuk ini bisa digunakan untuk wadah buah-buahan. Dalam oven pendingin, kaca tiup ini akan didiamkan selama semalaman dengan api yang dibiarkan menyala selama 3 jam. Tujuannya mencegah kaca tiup mengalami pendinginan terlalu cepat dan retak. Punyaku sudah hampir beres. Nah, engkau pasti kalah. Sudah, nyerah saja, Ngkong, nyerah saja. Hanya enak aja, Owe disuruh nyela. Hanya punya Owe sudah beres, mantap oh. Hanya. Tuh kan bener Unyil duga, mozaiknya nggak akan kelar-kelar, ribut terus nih. Tuh, lihat, punya Unyil, keren kan? Pabrik yang membuat kaca tiup sejak 10 tahun lalu ini bisa menghasilkan ratusan produk per hari. Maklum saja, karyawan yang sudah terlatih dan mahir hanya butuh kurang lebih 15 menit membuat satu kaca tiup. Wih, keren banget deh pokoknya. Kaca tiup yang sudah dingin, kita gerinda bagian ujungnya. Tujuannya agar tidak ada bagian tajam membahayakan. Dan tentunya bisa lebih halus dan rapi. Jangan lupa buang sampah dan pecahan kacanya juga ya. Agar hasil kaca tiupnya jernih, kita harus mencucinya. Untuk membuat efek warna, kaca tiup bisa dilukis seperti ini. Penjualan kaca tiup ini sudah diekspor sampai ke Eropa, Australia, dan Miami. Harganya beragam, mulai dari yang termurah yaitu Rp5.000 sampai yang termahal Rp10 juta. Wih, mahal.